أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bertemu setelah sekian lama kita terhenti untuk duduk di majelis ini karena satu hal atau satu sebab, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul lagi di taman surga ini, yaitu di majelis ilmu ini. Dan kita akan tetap melanjutkan, jadi kita tidak ngulangin. Kita akan tetap melanjutkan bab yang sudah kita bahas, riwayat yang sudah kita baca. Jadi kita tidak ngulangin lagi dari awal, yaitu dari dalam kitab kita ini Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Namun sebelum kita lanjutkan, ini ada hadiah bagi antum yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi sekarang saja saya kasih, bisa antum lihat, nanti bisa antum buka. Yang bisa menjawab pertanyaannya insya Allah dapat hadiah. Baik, langsung untuk jawab. Pertanyaannya, coba berikan satu aja. Kita di bab tentang ikhlasun niyah, as-salaf. Bab as-salaf wal ikhlasu was-sidqu. Salaf, ikhlas dan jujur. Salafus saleh dan keikhlasan mereka serta kejujuran mereka di dalam beragama ini. Nah, coba antum sebutkan satu saja dalil tentang ikhlas dan tentang as-sidqu, jujur. Hadiah menanti sekarang. Biar bisa antum buka. Dalil tentang ikhlas, baik Quran ataupun hadis terserah, ataupun dalil tentang as-sidqu, jujur. Dua. Hah? Boleh. Ya, coba. Ulang dari awal. Ulang dari awal kupasan. Rasulullah min Allah. Nah, ini grogi nih. Kalau nggak di depan ini dia hafal itu. Taib surah Al-Bayyinah, tapi ayat yang mananya? Karena nggak semua bab ikhlas. Yang mananya? Yang kalimat apanya? Ayo, ntar diambil loh. Nyerah. Mana itu? Coba baca. Yang mana itu? Hah? Boleh, mau nembak HP boleh.
penting ayat mana, yang mana itu? Yang mananya? Gimana? Lewat. Kasih sayang, ya. Mantap. Ditunjuk tangan yang mana? Ya. Yang mana itu? Iya, dari awal lah baca, jangan itu aja. Ayo dari awal. Bukan itu. Kan. Lanjut. Taib, sahih, itu dia yang benar. Ayat itunya berkelas. Taib, jujur. Baik ayat ataupun hadis. Yang masih ingat pelajaran yang lalu, insya Allah hafal dia itu, tahu lah dia itu. Hadis. Ayo. Akhwan, gimana nanyanya? Antum Pratara, ya ke atas. Baik. Ada siapa yang tahu tentang jujur? Hah? Gak ada, ya sudahlah, antum lah dapat ini rezeki antum ini, kotor silakan. Jazakallah khairan. Baik. Kita lanjutkan. Khonifidin hazanallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan baca riwayat di dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salafin. Kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang ikhlasnya niat niat Al-Imam Ibnul Mubarak ketika beliau perang. Masih ingat kan? Imam Ibnul Mubarak ikut perang di sebuah daerah. Kemudian beliau ikut perang tanding hingga akhirnya membunuh 6 orang kafir. Namun setelah selesai membunuh 6 orang kafir, beliau keluar dari dua barisan ini, barisan muslim ataupun barisan orang-orang kafir, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hingga akhirnya ketika perang berkecamuk, barulah dia mendatangi sahabatnya, mengatakan kepada sahabatnya, jangan kau ceritakan apa yang terjadi pada diriku, yaitu aku telah berhasil membunuh sekian orang. Jangan kau ceritakan sama orang lain selama aku masih hidup. Nah, ini menunjukkan keikhlasan niat beliau ketika beliau berjihad. Baik, kita lanjutkan. An Ahmad bin Ishaq akhbarana Al-Fadl ibn Abdussalam akhbarana Muhammad bin Umar Abu Ghalib Muhammad bin Ali Muhammad bin Ahmad At-Taraifi qalu anba'ana Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad anba'ana Abu Fadl Ubaid. Wah, panjang ini sanadnya namanya. Kita langsung aja. Haddatsani Jubair bin Nufair annahu sami'a Abu Darda. Jadi sanadnya itu sampai Jubair bin Nufair annahu sami'a Abu Darda. Dia mendengar Abu Darda qala, dia mendengar Abu Darda wa huwa fi akhir salatihi qad faragha min at-tashahhud yata'awwad billahi minan nifaq. Dia mendengar Abu Darda di akhir-akhir salatnya ketika mau salam, yaitu di tasyahud, dia berdoa dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, lindungilah aku berlindung kepadamu dari sifat munafik. Fa'aktsara at-ta'awudz minhu. Maka beliau mengulang-ulang doanya ini di dalam salatnya tersebut. Di akhir-akhir salatnya ketika mau salam, beliau memperbanyak bacaan doanya tersebut. Ya Allah, lindungilah aku dari nifak. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat munafik, dan seterusnya. Qala Jubair, maka ketika Jubair mendengar ini, dia pun berkata kepada Abu Darda, "Wa malaka Abu Darda anta wan nifaq?" Wahai Abu Darda, ada apa dirimu dengan kemunafikan? Kenapa engkau banyak mengucapkan doa-doa ini? Ada apa dirimu? Jadi
Kesannya Nufair di sini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, seolah-olah Jubair seolah-olah menganggap wah mungkin Abu Darda dulu mungkin pernah punya sifat seperti ini, sifat munafik, sehingga dia harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sifat-sifatnya ini. Tapi apa kata Abu Darda? Faqala da'na anka. Abu Darda bilang, udah, biarkan aku. Enggak usah tanya-tanya lah. Maksudnya bahasa kita, enggak usah tanya-tanya. Aku ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu urusanku, kata beliau. Kemudian fa wallahi inna rajula la yuqlabu an dinihi fi sa'atil wahidah fayukhlaq minhu. Maka dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya seorang laki-laki yang dibalikkan agamanya, yuqlabu an dinihi, dibalikkan agamanya dari hatinya, min sa'atil wahidah, sekejap saja, fayukhlaq minhu, maka dia akan terlepas dari agama tersebut. Tersebut, kata Abu Darda. Ini menunjukkan apa, ikhwan fillah? Menunjukkan bahwa beliau berusaha untuk menjadi orang yang jujur lahir dan batin. Dia ingin meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari sifat munafik. Di depan orang aku begini, tapi di belakang orang ternyata aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan sifat ini dari diriku, kata Abu Darda. Jauhkan sifat ini dari diriku. Karena dia paham, sekali saja ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut keimanan di dalam hatinya, maka terlepaslah semuanya, kata beliau. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan, membalikkan hati seorang itu dari agamanya, maka terlepaslah keimanan tersebut dan sulit akan mengambilnya kembali. Kata Abu Darda, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini menunjukkan Abu Darda sangat takut sekali yang namanya menampilkan sikap yang seolah-olah alim, sikap yang seolah-olah wara, sikap yang seolah-olah di depan orang ya rajin ibadah, tapi di belakang orang ternyata banyak berbuat maksiat. Nah, ini ikhwan fillah azanallahu yakum jami'an. Ini tamparan keras sama kita. Berapa banyak kita ketika di depan orang jaim, ya? Jaga image. Wah, malu lah. Sudah pakai gamis, pakai lobe, sudah celana cingkrang, sudah jenggotan, kan begitu ditengok orang nanti ternyata buat ini buat itu, kan malu. Nah, ya jaga image di depan orang, tapi di belakang ternyata banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ditakutkan oleh Abu Darda. Oleh karena itu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang masalah ini, doa agar hati kita tetap di atas keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Perbanyak doa ini, qanfidnazallahu wa iyyakum jami'an. Perbanyak. Karena hati kita itu berada di dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah balikkan, maka dia akan terbalik. Dan ini sesuatu yang real, qanfidin. Berapa banyak kita lihat ada seorang yang dia sudah hijrah, yang dia sudah ngaji, ya karena dia anggap sepele, ya dia ikutin kemauan dia ikutin kemaksiatan, dia ikutin hawa nafsunya, hingga akhirnya Allah cabut hidayah itu dari dirinya, sehingga dia nggak hijrah lagi, dia nggak ngaji lagi, dia kembali seperti orang umum, seperti orang biasa. Bahkan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, tidak hanya orang-orang yang ngaji, yang istilahnya kita katakan sebagai thalibul ilmi atau orang-orang yang duduk di dalam majelis, bahkan para ustadz juga kena dalam masalah ini. Nah, kita teringat ikhwan fillah, ada salah seorang ustadz dahulu yang begitu gencar menjelaskan tentang bid'ah sunnah. Akhirnya sekarang dia malah membela yang namanya bid'ah. Dahulu sangat antipati dengan yang namanya tawasul, dengan yang namanya tawasul kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan yang namanya sesuatu yang yang berbau kesyirikan atau sesuatu yang berbau bid'ah, sangat benci dan menjelaskan kepada orang lain keburukan tentang bid'ah. Tapi sekarang dia ikut gabung-gabung dengan orang-orang yang berbuat bid'ah. Ini khonfidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini seorang ustaz. Saya nggak perlu sebutkan kepada antum siapa namanya. Nah, ini khonfidin orang-orang lama, ustaz lama dulu yang waktu kita baru belajar sama
masih kecil-kecil lah dahulu ikhwan fillah. Dan ini ustadznya di wilayah Jawa. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita sudah dapatkan hidayah tersebut, maka jaga hidayah ini. Jangan sampai dia terlepas. Jangan sampai kita berpura-pura di hadapan orang lain seperti ini, seperti orang yang rajin ibadah, seperti orang yang macam-macam kita tampakkan kepada orang lain, tapi di dalam ketika kita berada di kesendirian keluarlah sifat asli kita. Maka ini deh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan as-sidqu itu, yang namanya kejujuran itu adalah menampakkan antara yang terlihat itu sama dengan yang tidak terlihat. Itulah dia bentuk kejujuran, yaitu al-ikhbar mutabiqun bil waqi'. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. As-sidqu itu adalah sesuatu yang diberitakan kepada orang lain itu sama dengan realita yang terjadi. Ya demikian juga apa yang ditampakkan oleh orang-orang di luarnya, di zahirnya, maka di dalamnya juga demikian. Itu namanya jujur. Maka coba perhatikan diri kita, apakah kita yang demikian? Atau ternyata kita malah sebaliknya. Kita memiliki sifat nifaq. Di depan orang kita pura-pura seperti ini, pura-pura, ya kalau bahasa orang awam pura-pura alim, kan begitu. Tapi di belakang ternyata banyak maksiat yang kita kerjakan. Nah, ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjut. Wa an Firyabi, anil Firyabi haddatsani Abu Bakar Sa'id bin Ya'qub At-Taliqani haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak anil Auza'i an Harun bin Ri'ab anna Abdullah bin Amr lamma hadarathu al-wafat qala. Al-Imam Ibn Al-Mubarak mengatakan dari Al-Imam Al-Auza'i dari Harun bin Ri'ab, dia mengatakan Abdullah bin Amr, ya Abdullah bin Amr Ibn Al-As ini maksudnya, Abdullah bin Amr tatkala beliau dalam kondisi sakaratul maut, qala, maka beliau mengatakan unduru fulanan lirajulin min Quraisy, coba cari oleh kalian seorang laki-laki yang berasal dari suku Quraisy, katanya. Coba cari oleh kalian seorang laki-laki si fulan yang berasal dari suku Quraisy. Fa inni qultu lahu fi ibnati qaulan kasyabihil iddah. Beliau mengatakan, karena aku dulu pernah ngomong sama laki-laki tersebut tentang satu kalimat yang mirip seperti janji. Aku pernah ngomong sama laki-laki itu untuk anakku, anak perempuanku, sebuah kalimat yang mirip seperti janji. Jadi bukan janji, tapi mirip seperti janji, kata beliau. Yaitu dia cerita sama laki-laki itu, ini saya punya anak, anak saya ya beginilah. Jadi bukan mengatakan nanti anak saya akan saya nikahkan kepada Anda. Nah, kalau ini kan sudah jelas kan, ini sebuah janji. Tapi dia mengatakan yang mirip-mirip seperti janji. Saya punya anak begini, kan gitu. Ya kepengen menjodohkan anaknya itu sama laki-laki ini. Nah itu dia. Kemudian dan beliau mengatakan wama uhibbu an ulqi Allah taala bi thulutsin nifaq wa ushidukum anni qad zawwajtuhu. Apa kata beliau? Dan aku tidak suka kalau aku bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala itu aku bertemu dalam kondisi ada sepertiga kemunafikan pada diri. Kata beliau. Ini beliau dalam kondisi sakaratul maut, beliau mau meninggal. Aku tidak ingin nanti kalau aku mati, ternyata aku membawa sepertiga dari sifat munafik. Maka sekarang saksikanlah oleh kalian, kata beliau, aku nikahkan anakku kepada dia. Padahal ini bukan janji, tapi kalimat-kalimat yang mirip dengan janji. Tapi saking takutnya beliau dengan sifat nifak ini. Apa itu sifat nifak? Sepertiga dari sifat nifak itu apa? Ingat hadis Nabi SAW, idza haddatha, kalau dia bicara kadiba, dia sombong, dia bohong. Kemudian idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia khianat. Kemudian yang terakhir idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari janjinya. Maka yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr di sini, kalau nanti aku meninggal,
aku nggak ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa sepertiga kemunafikan. Sifat nifak ini yaitu apa? Aku pernah janji sama orang tapi tidak aku tunaikan janji tersebut. Ini kata Abdullah bin Amr. Adapun kita ya kawan fillah, ternyata banyak menyelisihi para ulama-ulama salaf dalam masalah ini. Berapa banyak kita yang berjanji, ternyata kita malah mengingkari janji kita sendiri. Berapa banyak kita ngomong, alhamdulillah ya kawan fillah, kita diberikan nikmat oleh Allah, kita bisa ngomong, kita mudah mengeluarkan kata-kata, kita mudah mengeluarkan ucapan-ucapan. Dan banyak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dia bisa berbicara dengan ucapan-ucapan manis, kan begitu. Pokoknya kalau dia udah bicara, wah enaklah dengarnya, gampanglah hati ini tergoda, kan begitu. Dia bilang, wah kita begini aja, kita begini, oh ya ayo, oke, kan begitu. Nah, yang ini bagus, yang ini, ya, pokoknya inilah yang paling bagus. Kemudian kita ambil ini. Pokoknya setiap dia ngomong, terasa seolah-olah omongan itu manis, enak didengar oleh telinga kita. Namun ternyata ikhwan fillah, berapa banyak orang yang diberikan yang seperti ini, ucapan-ucapan yang manis, ternyata dia tidak menunaikan apa yang dia ucapkan. Dia buat janji sama orang lain, ternyata janjinya tidak pernah dia tepati. Selalu ingkar. Ya, ada saja nanti alasan-alasan, wah saya nggak bisa begini, aduh afwan ya, ya mungkin besok. Kemudian ditagih lagi besok, aduh saya begini, ya, mohon maaf lah, macam-macam ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Inilah kita sekarang, di zaman kita sekarang. Maka apakah kita tidak malu kalau kita mengatakan kita ini salafi? Ternyata akhlak kita jauh dari akhlaknya para ulama-ulama salafun as-salih. Ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, terutama nih bagi bagi orang yang suka berjanji, dia sering dia ingkari. Maka ikhwan fillah, hati-hatilah dengan sifat-sifat nifak ini. Ya umumnya kalau sudah dia memiliki satu ciri sifat nifak, maka nanti sifat-sifat yang lain biasanya akan ikut. Nah demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Jam berapa Isya? 10 menit lagi. Baik, kita lanjut. An Musa bin Mu'alla qala Hudzaifah, ya Musa. Dari Musa bin Mu'alla, dia berkata, Hudzaifah berkata, wahai Musa. Hudzaifah di sini kemungkinan besar adalah Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah berkata, ya Musa, thalathu khisalin in kunna fika lam yanzil minas sama'i khairun illa kana laka fihi nasibun. Wahai Musa, kata beliau, kata Hudzaifah, ada 3 sifat yang seandainya engkau memiliki 3 sifat ini, maka tidaklah kebaikan yang turun dari langit, melainkan engkau akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Tidaklah ada 3 sifat yang engkau memiliki. Jika engkau memiliki sifat-sifat ini, maka tidaklah kebaikan, keberkahan dari langit yang turun ke bumi ini, melainkan engkau akan mendapatkan keberkahan atau kebaikan tersebut. Kata beliau, yaitu yakunu amaluka lillahi azza wa jalla wa tuhibbu linnasi ma tuhibbu li nafsik wa hadhihi al-kisra taharra fiha ma qaddarta. Beliau mengatakan yang pertama adalah hendaknya amalan engkau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau beramal. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau beramal, kata beliau. Maka jika engkau memiliki sifat seperti ini, kebaikan-kebaikan yang turun dari langit, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan kebaikan tersebut. Engkau akan mendapatkan kebaikan tersebut. Rezeki turun dari langit, hujan turun dari langit, menumbuhkan tanaman-tanaman, kemudian kita makan tanaman tersebut, maka itu keberkahan bagi diri kita. Ada orang yang dia tidak ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rezeki, tapi kadang-kadang rezeki tersebut tidak memberikan manfaat kepada diri dia. Yang enggak ada manfaatnya, hanya sekedar makan, perutnya kenyang, kemudian ya kenyang tidur dan yang lainnya.
Nggak ada manfaat, tidak menambah amal dia. Tidak menambah amal dia. Kemudian yang kedua, tuhibbu linnasi ma tuhibbu li nafsik. Engkau mencintai orang-orang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai apa yang didapatkan oleh orang lain sebagaimana kita mencintai apa yang kita dapatkan pada diri kita sendiri. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, seseorang yang dia punya sifat ketika melihat tetangganya susah, dapat musibah, maka dia juga merasakan musibah. Dan ketika tetangganya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki berlimpah, meskipun dia nggak dapat, tapi dia merasakan senang karena tetangganya dapat nikmat, maka ini termasuk dari orang-orang yang memiliki 3 sifat ini. Dia akan mendapatkan kebaikan, kata Hudzaifah bin Yaman. Adapun kita malah terbalik. Banyak di antara kita yang hasad, kan begitu. Yang sebagaimana yang sudah sering saya katakan, hasad ini muncul biasanya pada siapa? Pada orang yang sama profesinya. Kemudian yang kedua apa? Kepada orang yang memang dia mendapatkan rezeki pada saat itu sedangkan dia enggak. Ini biasanya ya tukang, kita bilang tukang beca sama tukang beca kan gitu. Saya nggak mau kasih contoh tukang roti lagi. Kan kemarin udah. Kan gitu kan, tukang beca sama tukang beca gitu kan. Ada hasadnya. Dari mana? Ya sama-sama satu profesi. Yang satu ada penumpang, yang satu nggak dapat penumpang. Akhirnya apa? Mulai muncul hasad. Wah, ini si fulan ini kok terus-terusan dapat penumpang, saya kok enggak. Kan begitu. Muncul hasad. Nah, makanya ikhwan fillah, ya kalau kita di grup apalagi grup bisnis, ya berantem itu yang sama-sama tukang itu. Ya, bisa jadi ikhwan fillah ada rasa hasad di situ di antara mereka. Maka hendaknya dihilangkan. Kalau kita sudah mengerti konsep rezeki, ya rezeki itu gak akan pernah tertukar. Allah Subhanahu wa taala gak akan pernah silap ketika memberikan rezeki. Tidak seperti seorang direktur yang memberikan gajian kepada pegawai-pegawainya. Kadang-kadang ada silap, seharusnya gaji si A 3 juta dikasih ke si B. Si B yang gajinya 2 juta dikasih ke si A. Ini manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah silap ketika memberikan rezeki kepada hambanya. Gak pernah rezeki itu tertukar. Jadi tatkala kita berdagang, hari ini kita gak dapatkan apa-apa, kecuali hanya kecil yang kita dapatkan, sedikit yang kita dapatkan. Tetangga kita yang sama profesinya seperti kita, dia ternyata mendapatkan sesuatu yang besar, maka itulah rezeki yang dia dapatkan. Kalau seandainya kita hasad dan kita kepengen rezekinya hilang, rezekinya lepas dari diri dia, atau kita yang mendapatkan dari rezeki tersebut, maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rezeki kita sekian, tidak akan ada yang bisa merubahnya. Percuma hasad ikhwan fillah. Capek hasad itu. Capek ikhwan fillah. Makanya kita bilang sekali lagi, ikhwan fillah, biasanya hasad itu muncul sama orang-orang yang sama satu profesi. Kan begitu. Nah, ini antum harus, ya kalau ada yang satu profesi, sering-seringlah ngasih sedekah biar hilang rasa hasad tersebut. Yang terakhir, wahadil kisra taharra fiha ma qaddarta. Dan potongan makanan ini, kisra di sini di catatan kaki disebutkan ta'am, falyakun ta'amaka halalan. Makanan hendaknya makananmu halal. Taharra fiha ma qaddarta. Hendaknya potongan makanan ini yang engkau makan, yang engkau cari dengan kesanggupan. Artinya kita mencari nafkah-nafkah yang halal meskipun dapatnya cuma sedikit. Nah, ini 3 sifat yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Tapi konfirm karena sudah masuk waktu isya. Kita kita sambung nanti setelah salat isya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan kajian kita kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Wa ruya anna qasan, jadi riwayat yang berikutnya, ruya anna qasan kana waruya anna qasan kana biqurbi Muhammad bin Wasi'. Faqala, ada seorang qasan itu makna ini apa namanya, arti secara bahasanya tukang cerita, tukang kisah, yang menyampaikan kisah-kisah, cerita-cerita. Namun yang dimaksud qasan di sini, kalau istilah kita sekarangnya, para dai-dai lah, para ustadz-ustadz yang suka sering ceramah kesana kemari. Ini qasan. Karena biqurbi Muhammad bin Wasi'. Ada seorang dai lah kita katakan, seorang yang tukang ceramah itu dekat, pernah satu ketika dekat dengan Muhammad bin Wasi'. Ya, duduk atau berdiri dekat dengan Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ini adalah salah seorang yang alim. Faqala, maka dia berkata, mali ara al-qulub la takhsha wal uyun la tadma wal julud la taksha'ir. Yang tukang cerita ini, atau yang tukang ceramah, yang biasa ceramah kesana kemari, ini di masa dahulu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya kalau bahasa kita sekarangnya dai-nya lah gitu kan, yang suka ceramah kemana-mana. Dia bilang, kenapa ya? Aku lihat sekarang ini hati tidak khusyuk, air mata tidak mengalir, dan kulit-kulit tidak merinding. Artinya dia berkeluh kesah di sini. Kok sekarang ini ketika kita sampaikan Al-Quran, ketika kita sampaikan hadis dari Nabi SAW, kok orang-orang nggak ada yang air matanya mengalir, nggak ada rasa takut, hati kulit-kulit mereka tidak merinding, tubuh mereka tidak merinding ketika mendengar tentang hadis-hadis dari Nabi SAW atau dari Al-Quran. Kok mata mereka itu nggak mengalir, kok nggak nangis, kok sekarang ini kok seperti ini manusia. Jadi istilahnya dia berkeluh kesah di sini. Dia berkeluh kesah. Kok berbeda dengan orang-orang dahulu. Yang orang dahulu kalau ngomong sedikit aja itu membuat yang lain pada nangis, kan begitu. Kok sekarang enggak? Faqala, maka dia mengatakan, Muhammad bin Wasi' mengatakan, ya fulan, ma aral qauma atau ma aral qauma utu illa min kibalika. Apa kata Muhammad bin Wasi'? Wahai fulan, katanya, tidaklah umat itu seperti ini kecuali karena dirimu. Kata Muhammad bin Wasi', tidaklah umat ini sekarang itu seperti ini kecuali karena dirimu. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya yang namanya zikir, yang namanya peringatan, wejangan, tausiah, ya nasihat-nasihat yang berharga, kalau dia keluar dari hati, maka dia akan melekat ke dalam hati. Dia keluar dari hati, dia akan melekat ke dalam hati. Apa maknanya ini, ikhwan fillah? Muhammad bin Wasi' bilang, ketika dia mendengar ada seorang ustaz, ya seorang tukang ceramah lah kesana kemari, yang dia ngeluh, kok orang-orang sekarang ini kok pada nggak sedih ketika mendengar ceramah, ketika mendengar hadis, ketika mendengar Al-Quran, kok nggak pada takut. Ya istilahnya ginilah kalau bahasa kita di zaman sekarang. Kok sekarang ini masjid-masjid pada sepi ya? Kok orang-orang nggak mau mendengar ceramah lagi? Beda di zaman dahulu. Di zaman dahulu banyak orang yang dengar mau ceramah, mau ikut kajian gitu. Kok sekarang enggak ya? Katanya. Maka Muhammad bin Wasi' mengatakan, ya ini semua karena dirimu, katanya. Kenapa karena dirimu? Karena Muhammad bin Wasi' mengatakan sesungguhnya zikir, peringatan, nasihat itu ketika keluar dari hati, maka akan melekat ke dalam hati. Maknanya apa, ikhwan fillah? Nasihat-nasihat ilmiah,
ilmu-ilmu jika keluar dari hati yang murni, jika keluar dari lisan-lisan orang yang niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat-nasihat tersebut akan melekat kepada hati orang-orang yang mendengarnya. Maka ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini realita yang kita lihat. Maka coba perhatikan ikhwan fillah, para dai-dai kita, ustaz-ustaz kita yang mereka berjuang, yang mereka mendakwahkan dakwah ini ke sana kemari. Kita lihat ustaz-ustaz kita yang senior-senior, yang tua-tua dahulu. Lihat hasil dakwah mereka. Lihat ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Orang-orang sekarang pada tahu, orang-orang sekarang sudah pada ngerti, orang-orang sekarang sudah pada tahu tentang sunnah ini. Yang dahulunya ikhwan fillah waktu di masa-masa mereka, dakwah salaf ini banyak ditentang. Masjid-masjid sampai dibakar, kan begitu. Kita dengar beritanya, masya Allah, luar biasa perjuangan para dai-dai kita yang tua-tua yang di zaman dahulu. Masjid-masjid dibakar, setiap adakan kajian di sini diusir, ngadakan kajian di sana diusir, kan begitu. Tapi mereka berjuang dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya apa ikhwan fillah, terlihatlah buahnya, hasilnya. Terlihat hasilnya. Dan itu semua ikhwan fillah karena niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mengatakan, kitabnya Imam Nawawi ini, Riyadhus Shalihin, itu di mana-mana bisa kita jumpai. Bukan hanya di wilayah Saudi saja, tapi di luar wilayah Saudi. Bahkan termasuk di tempat kita di Indonesia. Tidaklah kita lihat masjid, melainkan ada buku Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi misalnya, atau Arba'in Imam Nawawi. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidaklah ini semua terjadi kekalnya karya-karya seseorang, melainkan ikhlasnya niat penulisnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekekalan kepada karya-karya mereka. Nah, demikian juga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ketika seorang dai, ketika seorang ustaz, ketika seorang penceramah, pemberi nasihat, atau siapa saja, meskipun dia bukan ustaz tapi dia memberikan nasihat kepada orang lain. Dia sebagai abang misalnya ingin menasihati adiknya, dia sebagai ayah ingin menasihati anaknya dan yang lain. Kalau nasihat itu keluar dari hati yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwan fillah nasihat itu pasti akan melekat kepada orang yang mendengarnya. Karena biasanya ikhwan fillah, ya tidak semua orang ketika memberikan nasihat, ketika memberikan mau'idhah, memberikan ya nasihat-nasihat yang berharga, kadang-kadang gak diiringi dengan niat yang ikhlas. Ada faktor-faktor lain kadang-kadang yang mendorong dia untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Maka ini yang dikatakan oleh Muhammad bin Wasi. Kenapa orang-orang sekarang itu kok pada gak mau nangis lagi ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ini karena gara-gara ente, katanya. Ente ketika bicara itu hendaknya ketika ente bicara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, niat ente itu karena Allah, bukan karena yang lain. Apalagi kata Muhammad bin Wasi di sini, ya kalau seandainya orang yang berbicara tersebut ucapan yang keluar dari lisan dia bukan ilmu, ya bagaimana orang akan kekal duduk di majelis tersebut? Coba kita perhatikan ikhwan fillah. Ya kajian-kajian di masjid-masjid umum kan begitu kan. Yang si ustadznya ceramah, yang dengar orangnya ya walaupun kadang ada yang ramai, kadang ada yang sunyi, tapi sudah sekian lama ceramah, dan madaunya atau orang yang dia ceramahi sifatnya nggak berubah. Ya termasuk juga ustadznya juga sifatnya nggak berubah. Tidak ada perubahan pada diri mereka, padahal sudah ceramah bertahun-tahun, padahal sudah buat majelis ilmu bertahun-tahun, nggak ada perubahan pada diri mereka. Maka ikhwan fillah bisa jadi ini disebabkan karena niat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar, ketika kita memberikan nasihat-nasihat yang berharga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perubahan kepada orang tersebut. Nasihat itu akan melekat ke dalam hati-hati mereka. Makanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, para ulama-ulama salaf dahulu ketika mereka buat majelis ilmu, berapa jumlah orang yang datang? Ribuan jumlah orang yang datang mendengarkan kajian-kajian ilmiah. Padahal sarana mereka terbatas pada waktu itu. Ada nggak media seperti ini? Ada. Nggak ada nggak handphone? Nggak ada. Komputer? Nggak ada.
Mereka mengandalkan apa? Dari kecerdasan mereka, dari ilmu mereka, hafalan mereka tentang Al-Quran, hafalan mereka tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya, dan muridnya mendengar dengan serius, mencatat apa yang dikatakan oleh gurunya, kan begitu. Dan kemudian mendengar, melihat akhlak gurunya ketika memberikan pelajaran tersebut. Maka ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, bedanya orang-orang zaman dahulu dengan orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Maka orang-orang ketika dia memberikan ceramah-ceramah yang sifatnya tidak ilmiah, hanya cerita-cerita, apalagi banyak ketawa ketiwinya, kan begitu. Apalagi ceritanya itu banyak pengalaman-pengalaman pribadinya, maka majelisnya itu lama-kelamaan akan bubar. Ya, sebagaimana kita lihat kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang ceramah itu diambil kutip ayat 1 atau 2 ayat, kemudian dia cerita entah kemana-mana. Kadang-kadang cerita tentang dirinya. Enggak ada manfaatnya. Ini umumnya kita lihat ustaz-ustaz yang ceramah di masjid-masjid umum tersebut. Ya, mad'unya enggak ada perubahan. Mad'unya enggak ada perubahan. Ya tetap mereka buat maksiat. Ada mikir ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian dari Abdus Samad an Abdus Samad Ibni Abdul Waris dari Abdul Samad, bukan Abdul Samad yang sono ya, dari Abdul Samad bin Abdul Waris. Haddatsana Muhammad bin Dakwan, haddatsana Khalid bin Safwan qala laqitu Maslamah bin Abdul Malik. Khalid bin Safwan berkata, aku bertemu dengan Maslamah bin Abdul Malik. Faqala ya Khalid, maka dia berkata, wahai Khalid, katanya, akhbirni an Hasan ahli Basrah, ceritakan kepadaku tentang seseorang Hasan dari ahli Basrah, dari penduduk kota Basrah. Ya wallahu alam, kemungkinan ini yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kan begitu. Coba ceritakan kepadaku Hasan dari penduduk kota Basrah. Qultu, maka Maslamah Khalid bin Safwan mengatakan, qultu aslahakallah ukhbiruka anni bi'ilmin. Baik, Khalid mengatakan, aslahakallah ukhbiruka anhu bi'ilmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dirimu, katanya. Aku akan ceritakan kepada engkau tentang seseorang bi'ilmin, dengan ilmu. Artinya apa ya, confident? Aku enggak dengar dari orang lain, tapi yang aku tahu langsung dengan dari diriku sendiri. Aku melihat orang ini, aku melihat akhlaknya yang luar biasa. Akan aku ceritakan kepada engkau Hasan dari penduduk kota Basrah ini, bagaimana dia. Ada jaruhu ila jambi. Aku tetangganya, tetangga di samping dia. Ya bisa jadi di sini ikhwan fillah, tetangga bisa jadi tetangga rumah, atau tetangga kawan-kawan bermain, atau tetangga duduk bareng di majelis ilmu. Jadi informasi yang disampaikan oleh Khalid bin Dakwan ini benar-benar dari diri dia, bukan dari orang lain, bukan dari cerita ke cerita. Wajalisuhu fi majlisihi, dan aku adalah orang yang duduk di majelisnya, kata beliau. Aku bahkan termasuk orang yang duduk di majelisnya. Artinya ketika si Hasan ini memberikan kajian, aku termasuk orang yang ikut di situ. Aku mendengarkan kajian dia, katanya. Wa a'lamu min qibali bihi, dan aku mengetahui kondisi orang itu dari sisiku sendiri. Ya bukan dari orang lain, bukan dari cerita-cerita orang lain. Kalau kita kan banyak dapat informasi, coba kasih tahu tentang si fulan. Oh, si fulan itu, kata si fulan itu orangnya bagus. Kata si fulan itu orangnya gini. Kan kita kadang-kadang dengar itu dari orang lain, tidak langsung kita lihat. Nah, dia mengatakan, aku akan kabarkan kepada engkau dari sisiku sendiri, dari apa yang aku tahu. Apa yang dia bilang? Azanallahu wa iyyakum jami'an. Ashbahun nas sarirah bi'alaniyah. Dia adalah orang yang mirip sarirah wa alaniyah, yang
sembunyi-sembunyinya itu sama dengan terang-terangannya. Amal yang dia lakukan secara asbahun nas as-sarirah bi'alaniyah. Amal yang dia lakukan secara terang-terangan itu sama dengan amalan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dia orangnya. Dia rajin baca Quran di tengah orang ramai, ternyata dia juga rajin baca Quran di kesendirian dia. Dia rajin sholat duha di masjid ketika banyak orang-orang melihat dia, namun dia juga rajin sholat duha di rumahnya ketika nggak ada orang yang melihat dia. Beliau bilang, ini orang benar-benar amalan yang lahiriah dia itu sama dengan amalan batinnya. Amalan yang tampak dengan orang lain di hadapan orang lain sama dengan amalan batin dia, sama dengan amalan yang tidak tampak, kata beliau. Wa asbahuhu qawlan bi fi'lin. Dan dia adalah orang yang sama ucapannya dengan perbuatan. Sama ucapannya dengan perbuatan. Kalau dia menasihati orang lain, jangan kalian duduk di sana, jangan kalian minum ini, jangan kalian minum itu, ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, dan yang lain. Ternyata apa yang dia ucapkan juga dia lakukan. Dia mengatakan ini haram, maka dia nggak akan melakukan perbuatan tersebut. Dia mengatakan ini halal, maka dia kerjakan. Kan begitu. Dia menganjurkan orang lain untuk bersabar, ternyata dia adalah orang yang bersabar. Dia menyuruh orang lain untuk jujur, maka dia adalah orang yang paling jujur. Ini Al-Hasan ini, khana fillah nazanallahu wa iyyakum jami'an. In qa'ada ala amrin qama bihi wa in qama ala amrin qa'ada alaihi. Kalau dia duduk di atas sesuatu, maka dia bangkit pada sesuatu tersebut. Dan jika dia bangkit terhadap sesuatu tersebut, maka dialah yang duduk di situ. Maksudnya ikhwan fillah, ketika dia menceramahi orang lain, memberikan sebuah nasihat, maka dia yang paling pertama melakukannya. Dia nasihati orang lain, keutamaan berinfak, keutamaan bersedekah, keutamaan ini, keutamaan itu. Tapi dia selalu yang paling pertama mengeluarkan uang untuk bersedekah. Ini Al-Imam Al-Hasan itu. Beda dengan kita kan, kita hanya sekedar nganjurin orang lain, wah. Tapi sedekah kita malah mikir atau melihat-lihat isi kantong, kira-kira berapa yang bisa kita sedekahkan hari ini. Aduh, uang tinggal sekian. Kita masih mikir, sementara kita nyuruh orang lain, wah sedekah itu begini. Nah, ini deh, konfident azanallahu wa iyyakum jami'ah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala kan melarang orang yang seperti ini, yang dia hanya bisa sekedar nasihat, memberikan nasihat, memberikan ceramah-ceramah, tapi dia tidak melakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Engkau hanya pandai memberikan nasihat kepada orang lain, tapi engkau enggak melakukannya. Engkau suruh orang lain salat malam, tapi engkau enggak salat malam. Engkau suruh orang lain puasa, tapi engkau enggak puasa. Engkau suruh orang lain untuk sedekah, tapi engkau enggak sedekah. Nah, ini ikhwan fillah. Maka Khalid mengatakan, ini orang benar-benar luar biasa ucapannya ketika dia menyampaikan nasihat, maka itu yang dia kerjakan, kata beliau. Wa in amara bi amrin kana a'malun nasi bihi. Kalau dia memerintahkan kepada orang lain, dia suruh orang lain, maka dia adalah manusia yang paling pertama melakukannya. Dia yang paling pertama melakukannya. Kalau kita kan enggak. Anak kita si Umar, udah ada kan? Udah pergi sholat ke masjid. Kitanya masih di rumah, entah ngapain, nunda-nunda sholatnya. Udahlah, nantilah tunggu iqamah baru datang, kan begitu ikhwan fillah. Kita suruh anak kita segera ke masjid. Kalau sudah dengar adzan langsung ke masjid. Anak kita suruh ke masjid. Sementara kita malah nunggu qomat aja lah, gitu. Sampai udah qomat kita pun terlambat 1 rakaat, terlambat 2 rakaat, dan yang lainnya. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka beliau katakan, ini adalah orang yang ketika dia perintahkan orang lain, maka dia yang paling pertama sekali melakukannya. Dia yang mengamalkannya. Wa in naha an syai'in kana atraqan nasa lahu. Jika dia melarang dari sesuatu, maka dia adalah manusia yang paling pertama meninggalkan perbuatan tersebut. Dia larang orang lain untuk berzina, maka dia yang paling anti tentang zina. Dia larang orang lain untuk bohong, maka dia tidak pernah berbohong.
dia larang orang lain ya untuk jangan hasad, maka dia selalu meninggalkan hasad. Inilah Hasan dari penduduk kota Basrah, kata beliau. Ra'aituhu mustaghniyan 'anil nas. Aku lihat dia ini orang yang merasa cukup dari manusia. Dia enggak suka minta-minta. Dia enggak suka berkeluh kesah di hadapan orang lain. Dia enggak suka mengharapkan mengharapkan simpati orang lain. Dia pengen dibantu dan yang lainnya. Dia enggak seperti itu orangnya. Wa ra'aitu nas muhtajina ilaih. Dan malahan aku lihat orang-orang yang sebenarnya butuh sama dia. Orang butuh nasihat dia. Dia nggak butuh sama orang-orang, kan begitu. Dia nggak butuh ya ayo kemari, saya mau berikan nasihat sama kalian. Nggak seperti itu orangnya. Tapi orang-orang yang malah datang sama dia, orang-orang yang malah butuh sama dia. Ya, padahal dia bukanlah orang-orang yang kaya-kaya amat, kan begitu. Tapi orang butuh sama dia. Orang butuh sama dia. Qala hasbuk kaifa yadhillu qaumun hadha fihim. Apa kata Mas Salamah bin Abdul Malik? Udah cukup kata beliau. Cukup. Kalau ada orang seperti itu di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah orang-orang, maka bagaimana mungkin orang-orang bisa sesat? Ya, kalau udah ada orang seperti itu, orang-orang gak akan sesat lagi. Pasti orang-orang akan berada di atas petunjuk. Kalau yang memberikan nasihat aja orangnya seperti ini. Kata beliau, ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Maka ini juga nasihat bagi kita. Berapa banyak orang-orang yang berusaha untuk membina rumah tangga, dia kepengen begini, kepengen anak-anaknya bagus, kepengen anak-anaknya menjadi orang yang rajin ibadah kepada Allah, kepengen anak-anaknya menjadi orang-orang yang cerdas, tapi ternyata dia sendiri malah gak seperti apa yang dia harapkan. Dia suruh anaknya ngafal Quran, malah dia yang paling malas ngafal Quran, kan begitu. Dia suruh anaknya sering rajin ke masjid, sholat ke masjid, malah dia yang jarang ke masjid. Ini ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Cambukan bagi diri kita. Demikian juga ikhwan fillah, kita kepengen istri kita begini, istri kita begitu, ternyata kita sendiri yang meninggalkannya. Kita kepengen, wah, kamu menjadi istri yang solehah lah, kan begitu. Jadi istri yang solehah. Ternyata kita sendiri yang malah sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin istri kita menjadi orang yang solehah kalau kita suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan oleh Mas Lama tadi. Kalau ada orang seperti ini, ya maka orang-orang yang ada di sekitar dia itu enggak akan sesat lagi. Mereka pasti akan berada di atas petunjuk kalau pemberi nasihatnya orangnya modelnya seperti ini. Kata Mas Lama bin Abdul Malik. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan as-sidqu, kejujuran orang tersebut. Dia enggak jaim di depan orang. Nah, kadang-kadang kita kan ada yang jaim gitu. Ya, enggak semua kena ikhwan fillah. Enggak hanya orang-orang umum saja atau thalibul ilmi saja. Bahkan para ustaz-ustaz juga kena ini. Para ustaz-ustaz juga kena ikhwan fillah. Karena ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit. Berapa banyak orang yang di hadapan orang lain, ya dia tampak seolah-olah seperti orang yang rajin ibadah, seperti orang yang wara, seperti orang yang selalu menjaga sholat malamnya dan yang lain-lain, kan begitu. Seperti orang yang pokoknya wah lah, kan begitu. Tapi ternyata ketika orang lain gak ada, barulah kelihatan belangnya, barulah tampak semuanya keburukan-keburukan dia. Azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi ini teguran bagi diri kita. Wa qala Am bin Umar, sami'tu Hishaman ad-Dustuwai yaqul. Hisham ad-Dustuwai pernah berkata, kata Am bin Umar, wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qattun atrubul haditha uridu bihi wajh Allah azza wa jalla. Hisham ad-Dustuwai beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak sanggup untuk mengatakan satu kalimat ketika aku pergi nuntut ilmu. Inni dhahabtu yawman qattun atlubul hadits, ketika aku pergi nuntut ilmu hadis. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau di zaman dahulu majelisnya itu kan majelis ilmu hadis. Jadi nggak seperti kita di zaman sekarang ini. Kalau di zaman kita sekarang ini baca satu ayat, baca dua ayat, penjelasannya kan macam-macam, banyak kan begitu. Banyak penjelasannya. Bahkan ayat dalil yang dibaca paling cuma 2 atau 3 detik. Tapi
kalimat-kalimat yang keluar dari mulut dia, dari akal dia, dari apa yang dia inginkan, dari pikiran dia sampai 1 jam. Kan begitu, sampai 1 jam. Dalilnya cuma 1 atau 2 biji, tapi cara ceritanya entah kemana-mana, panjang lebar. Inilah orang-orang di zaman kita. Beda dengan orang-orang dahulu. Ketika mereka memberikan kajian itu ya hadis, yang mana mereka mengatakan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Si murid mendengar, si murid sambil mencatat. Haddatsana fulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka jelaskan nanti ini maknanya ini maknanya ini maknanya ini. Itulah kajian-kajian di masa dahulu. Qanafidin azanallahu iyyakum jami'an. Dan mereka melihat akhlak para pemberi kajian tersebut, para penasehat-penasehatnya. Maka di sini dia mengatakan, dan dia mengatakan, demi Allah, aku tidak sanggup untuk mengatakan tatkala aku pergi ke majelis ilmu, mengambil ilmu hadis, aku uridu bihi wajah Allah azza wa jalla. Niatku di situ ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya, dia bilang, aku gak sanggup kalau aku duduk di majelis ilmu itu niatku ikhlas. Aku gak berani bilang niatku itu ikhlas karena Allah. Aku duduk di sini itu niatku karena Allah Subhanahu wa taala. Belum berani aku mengatakannya, belum sanggup aku mengatakannya. Kata Al-Imam Ad-Dustuwai ini, Hisham Ad-Dustuwai. Kenapa ya? Qanafidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Khawatirnya dia ternyata kalau dia mengatakan bahwa saya ikhlas, ternyata dia gak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia duduk. Al-Imam Adz-Dzahabi mengomentari kalimat ini. Dia mengatakan wallahi wala ana, demi Allah aku juga, kata beliau. Demi Allah aku juga. Padahal kita tahu, ikhwan fillah, siapa Imam Dzahabi? Siapa Imam Dzahabi? Ulama besar, penulis kitab-kitab rijal, penulis kitab-kitab yang berharga. Ini ulama besar Imam Dzahabi. Tapi dia mengatakan, aku juga tidak sanggup mengatakan aku ikhlas ketika aku belajar. Apa yang aku lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Aku belum sanggup untuk mengatakannya. Kata Imam Adz-Dzahabi, faqad kana salaf yatlubuna al-ilma lillahi fanabaluhu. Orang-orang salaf dahulu, ada sebagian di antara mereka ketika mereka belajar menuntut ilmu, maka niat mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya nabalu, mereka menjadi tokoh. Artinya mereka menjadi orang yang harum namanya. Menjadi orang yang dikenal di sepanjang masa. Karena apa? Karena keikhlasan mereka. Ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa kitab-kitab Imam Nawawi di mana-mana kita jumpai? Allah Subhanahu wa taala kekalkan karya dia. Karena bentuk keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menulis. Padahal di masa beliau alat tulis tidaklah seperti di zaman sekarang. Sulit kan begitu. Adapun di zaman sekarang menulis mudah. Tinggal ketik di komputer, kemudian dicetak, di-print, selesai jadi buku. Tapi kenapa orang-orang di zaman sekarang yang begitu banyak mereka menulis karya-karya, tapi dalam setahun, bahkan nggak sampai setahun, 6 bulan, udah hilang karyanya. Nggak tahu entah kemana lagi. Nggak dicetak-cetak berulang-ulang. Karena apa? Nggak ada manfaatnya bagi orang lain. Walaupun isinya Al-Quran, isinya hadis, Allah nggak kekalkan karyanya. Kenapa? Ya karena niatnya mungkin tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala enggak kekalkan. Coba ya kawan, kita lihat kitab-kitabnya para ulama di masa dahulu. Bahkan kitab yang tipis saja sampai sekarang dicetak ulang. Antum melihat buku Ushul Salasah karangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Berapa banyak ulama yang mensyarah kitabnya ini? Padahal kitabnya ringkas, tipis. Tapi isinya padat, keilmuannya luas, dan ini menunjukkan yang menulisnya benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bukunya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang-orang di antara ulama-ulama tersebut yang menulis kitab-kitab tebal seperti kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari yang berjilid-jilid, tapi orang tidak pernah puas untuk tetap membacanya. Nggak ada sekali baca, sudahlah akhirnya ditinggalkan. Enggak. Orang terus haus akan membaca kitab-kitab mereka. Nah ini dekhon nafidin azarallahu iyyakum jami'an. Ya, Imam Dzahabi mengatakan, dahulu orang-orang salaf mereka menuntut ilmu
benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mereka menjadi seorang tokoh. Tokoh di sini bukan berarti dia menjadi orang terpandang di tengah-tengah manusia. Artinya ilmunya dimanfaatkan oleh orang-orang banyak, karyanya dimanfaatkan oleh orang-orang banyak. Wasaru a'immah yuqtada bihim, sehingga jadilah mereka menjadi imam-imam panutan. Imam-imam panutan. Wa talabuhu qaumun minhum awalan la lillah. Dan ada juga di antara orang-orang salaf di zaman dahulu ketika mereka belajar menuntut ilmu, niat mereka awalnya itu bukan karena Allah. Niat mereka itu awalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena motivasi lain. Dia datang ke majelis itu karena motivasi lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hasaluhu. Namun akhirnya mereka mendapatkan ilmu tersebut. Mereka mendapatkan ilmu tersebut. Tsumastafaqu. Kemudian mereka menjadi orang yang mereka menjadi orang yang tinggi. Fauq itu artinya di atas. Wa hasabu anfusahum fajafahumul ilmu ila ikhlasi fi atna'i tariq. Mereka setelah mendapatkan ilmu tersebut, mereka hisab diri mereka, mereka lihat diri mereka, sehingga ilmu tersebutlah yang membuat mereka menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan jalan. Ini kata beliau. Jadi beliau bilang, ada juga sebagian dari orang-orang salaf itu, awalnya mereka itu menuntut ilmu itu ya bukan karena Allah. Ya bisa kalau di zaman kita sekarang ya kalau disuruh maknya, disuruh bapaknya, kan begitu. Udah ngaji, maka dia pun ngaji. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang perempuan, seorang akhwat karena dia sudah bersuami, disuruh disuruh suaminya, ayo ngaji. Ngapain di rumah aja, nongkrong gak jelas, kan begitu. Ayo ngaji. Dipaksa oleh suaminya, akhirnya ikut ngaji, kan begitu. Kalau seandainya nggak dipaksa, mungkin udahlah di rumah aja lah. Malas kayaknya. Ya 1 minggu ini padat kita ngajinya setiap hari, udahlah untuk sekarang ini ya di rumah aja. Tapi si suami ngotot, udah ngaji katanya, ngaji. Nah, ketika dia mendapatkan ilmu, akhirnya ilmu tersebut yang merubah dia, yang membuat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ternyata ilmu itu sangat berfaedah sekali. Itu akan merubah sifat kita, merubah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya, ini kita habisin sampai riwayat ini aja, komentar Al-Imam Adz-Dzahabi. Kama qala Mujahid wa ghairu, sebagaimana diucapkan oleh Mujahid dan yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid. Mujahid seorang ahli tafsir. Talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyyah. Kami menuntut ilmu ini, kata Mujahid, Imam Mujahid, kami menuntut ilmu ini, tapi kami nggak punya niat yang ikhlas kepada Allah. Awalnya kami nggak ada niat ikhlas kepada Allah. Ya ya mungkin awalnya itu mau cari, bisa jadi cari popularitas, kan begitu. Karena di zaman dahulu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, nggak ubahnya seperti di zaman kita sekarang. Orang-orang belajar itu kadang-kadang tujuannya untuk apa? Untuk menjadi orang besar, untuk menjadi tokoh, kan begitu. Saya belajar ya biar saya nanti jadi ustaz. Saya belajar di sekolah biar saya nanti jadi insinyur, biar saya jadi menteri dan yang lain-lain, kan begitu. Kalau saya belajar agama biar saya jadi ustaz, kan begitu. Nah, ini dia ikhwan fillah. Sebagaimana kami, kata Imam Mujahid, kami belajar, niat kami bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma razaqallahu niyyah ba'du. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan keikhlasan niat ini ke dalam hati kami di tengah-tengah perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, ilmu yang merubah, ilmu yang merubah kita. Ilmu yang merubah kita. Maka jangan pernah sia-siakan majelis ilmu kalau seandainya majelis ilmu itu ada. Jangan pernah sia-siakan. Tsumma wa ba'dhum yaqul talabna hadzal ilm li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah fa hadha aidan hasan. Kemudian sebagian dari mereka juga mengatakan, kami menuntut ilmu ini awalnya bukan karena Allah, tapi setelah kami pelajari ilmu tersebut, akhirnya ilmu itulah yang memaksa kami untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga baik, kata beliau. Jadi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ada di antara para ulama itu yang memang dari awal ikhlas, sehingga dia pun menjadi orang yang ikhlas ketika mengajarkan ilmu. Ada di antara mereka orang yang awalnya itu nggak ikhlas belajar, nuntut ilmu itu nggak ikhlas. Ya karena disuruh kawan, kan diajak sama kawan, atau mungkin
ya sudah diajak berulang-ulang, seganlah kalau nggak datang, kan begitu. Atau mungkin karena ditegur sama ustadznya, kenapa antum semalam nggak datang, kan begitu. Jadi ada awalnya itu karena ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ketika dia dapatkan ilmu itu yang menyeret dia untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tersebut yang akan menyeret dia untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaumun talabuhu bin niyatin fasidah li ajli dunya. Ada juga di antara kaum, ada juga kata beliau, kaum yang menuntut ilmu itu niatnya rusak karena dunia dia menuntut ilmu. Ya sebagaimana kita sebutkan tadi, ada orang yang menuntut ilmu itu wah biar dia jadi ustaz. Jadi ustaz fungsinya apa? Ya biar populer, terpandang di tengah-tengah masyarakat. Ya dikenal, kan begitu. Mau ngapa-ngapain nanti dia gak susah karena banyak orang yang akan membantu dan yang lainnya. Nah, itu dia confident, niatnya rusak. Wa liyusna alaihim, agar dia diberi pujian, falahum manahu, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka niatkan. Ya, mereka kalau menuntut ilmu tujuannya itu untuk cari popularitas, bisa jadi Allah akan kabulkan apa yang mereka mau. Mereka dapat popularitas di dunia ini. Wah, terkenal dia menjadi ustaz fulan, kajian fulan dan yang lain-lain. Qul hasanallahu wa iyyakum jami'an. Dia membuat sesuatu itu tujuannya untuk populer, tujuannya untuk materi-materi yang dia kumpulkan. Qala alaihi salam, ya sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghaza yanwi liqala falahu manawa. Siapa yang berperang niatnya itu untuk mencari harta ghanimah, yaitu rampasan perang, maka dia berdasarkan apa yang dia niatkan. Wa tara hadha lam yastati'u bi nuril ilmi. Dan kau lihat katanya, kau lihat contoh seperti ini, mereka tidak menjadi bercahaya dengan ilmu yang ada pada mereka. Wala lahu waqa'at fi nufus, dan ilmu tersebut tidak masuk ke dalam jiwa mereka. Ilmu tersebut tidak merubah sifat mereka. Jadi ada orang yang belajar untuk ilmu, duduk di majelis ilmu, rutin duduk di majelis ilmu, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya sudah rusak dari awal. Niatnya enggak ikhlas kepada Allah. Ya enggak merubah sifat dia. Seorang suami yang sering duduk di majelis ilmu enggak merubah sifat keburukannya terhadap istrinya. Demikian juga seorang istri enggak merubah sifat dia. Kenapa? Niatnya enggak benar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nuntut ilmu tersebut. Wala yu'allimuhum wala li'ilmihim kabirun natijah minal amal. Dan bahkan ilmunya tersebut tidak memberikan tidak memberikan untuk dia beramal. Artinya tidak ada manfaat ilmunya. Dia nuntut ilmu tapi malah malas beramal. Dia banyak mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi membuat dia semakin jauh dari amalan. Semakin jauh dari beramal. Innamal alim man yakhshallahu ta'ala. Maka beliau mengatakan seorang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kalau seandainya dia menuntut ilmu syar'i, itu biasanya amalnya akan semakin banyak. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu adalah orang yang hakikatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan beramal, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, kita habiskan ya. Tuh masih tahan kan? Karena sedikit lagi nih, ini komentar Imam Dhahabi, sampai itu udah selesai kita. Gak kita baca riwayat yang lain. Ini komentar Imam Dhahabi terkait perkataan dari Hisham Ad-Dustuwai yang mengatakan, aku nggak bisa mengatakan niatku ikhlas ketika nuntut ilmu. Nah ini, karena takutnya, khawatirnya dia ternyata ketika dia nuntut ilmu niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang dikomentari oleh Imam Ad-Dhahabi. Di antara yang lain, wa qaumun nalu al-ilma, ada kaum yang mereka mendapatkan ilmu, wa waddu bihil al-manasib, dia dapatkan ilmu, dan dari ilmu tersebut ternyata dia mendapatkan wilayah-wilayah, bagian-bagian untuk diri dia. Artinya ya dia mendapatkan jabatan. Ya, setelah dia belajar untuk ilmu, jadi qadhi, jadi hakim, jadi ini, jadi itu. Dia dapatkan jabatan-jabatan dunia. Fadhalam, namun dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Wa taraku at-taqayyud bil ilm.
dia tinggalkan ilmunya tersebut. Setelah dia dapat jabatan, ilmunya tidak menarik dia, malah dia tinggalkan ilmu tersebut. Warakibu al-kaba'ira wal fawahish, dia malah berbuat dosa besar. Fatabban lahum, maka celakalah mereka. Fama haula'il bil ulama, mereka itu bukan ulama. Jadi khonafidin, Imam Zahabi seolah-olah di sini memberikan klasifikasi. Jadi ada orang yang untuk ilmunya itu ikhlas kepada Allah, jadilah dia orang besar. Ada orang yang niatnya awalnya nggak ikhlas, tapi setelah dia mendapatkan ilmu, akhirnya ilmu tersebut yang menyeret dia untuk ikhlas kepada Allah. Ada orang yang dia menuntut ilmu, tapi tujuannya karena dunia, sehingga rusaklah orang ini. Ada orang yang itu menuntut ilmu, tapi setelah didapatkan ilmunya itu dia gunakan untuk kesempatan mencari dunia. Kesempatan ini, wah, mumpung sudah terkenal, mumpung sudah ini, mumpung sudah itu, dan yang lainnya. Dia gunakan ilmunya itu untuk mendolimi orang lain. Berapa banyak ya ikhwan fillah, nasanallahu wa iyyakum jami'an, orang-orang setelah mendapatkan jabatan. Jabatannya apa misalnya? Wah, ketua majelis ulama, ketua ini, ketua itu. Akhirnya dengan jabatan tersebut ternyata dia mendolimi orang lain. Dia membodoh-bodohi orang lain dengan ilmunya. Untuk apa? Untuk mendapatkan materi-materi dunia. Untuk mendapatkan materi-materi dunia. Wa ba'dhum lam yattaqillah fi ilmihi. Di antara mereka ada yang tidak bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Bal raqibal hiyal. Malah di antara mereka itu mencari-cari celah. Dia jadi tujuan dia belajar itu. Misalnya dia mendapatkan, oh ini halal, ini haram. Tujuan dia belajar itu bagaimana caranya yang haram ini bisa jadi halal. Itu tujuannya. Wah, kenapa ini nggak boleh ya? Wah, dicari-carilah celah. Gimana caranya biar boleh? Iya, zina haram. Wah, gimana ya? Biar bisa menjadi halal. Wah, muncullah tulisan, ya dibolehkan zina non marital, kan begitu. Yang tidak nikah asal suka sama suka. Jadi gak zina namanya. Jadi dicari-cari celah untuk membuat sesuatu itu menjadi halal. Afta bi rukhas. Ya, dia berfatwa dengan rukhsah dengan mudah, kan begitu. Dengan ya ini boleh, misalnya cari pendapat ulama, kan begitu. Jadi Ustaz, apa hukumnya ini? Oh, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi ya bolehlah, nggak apa-apa. Jadi yang dia lihat itu adalah yang seenak perut dia, bukan berdasarkan dalilnya, tapi dia yang cocok dengan diri dia, Dia cari yang rukhsah, yang ringan-ringan, kan begitu. Dia cari yang ringan. Oh, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Ada khilaf walaupun ada yang melarang, udah nggak apa-apa. Jadi dia memilih sesuatu itu bukan karena dalil dia, bukan karena dalil, tapi karena apa? Karena hawa nafsunya. Nah ini dia, khonafidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Wa rawa syadz min al-akhbar, dia cari-cari, dia ambil riwayat syadz, hadis-hadis yang syadz. Ba'duhum ijtara 'ala Allah, sebagian dari mereka itu ada yang lebih berani lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa al-ahadis, mereka membuat hadis-hadis palsu untuk mendapatkan materi-materi dunia. Berapa banyak khonafidin orang-orang ketika ingin menaikkan kelompoknya, dia bawa hadis-hadis palsu. Dia bawa hadis-hadis palsu. Nah ini khonafidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini banyak sekali. Fahatakahullah wa dhahaba ilmuhu wa sara zadahu ila an-nar. Maka Allah mencelakakan orang tersebut, Allah akan mencabut ilmunya dan Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Tidaklah dia mendapatkan ilmu, melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Semakin dia bertambah ilmunya, malah semakin membuat dia masuk ke dalam neraka. Haula'il aqsam kulluhum rawaw minal ilmi syai'an kabira. Mereka ini, kata beliau, jenis-jenis mereka ini, mereka meriwayatkan ilmu yang banyak. Wa tadamma'u minhu fil jumlah fa khalafa man ba'dahum khalfun bana naqsuhum fil ilmi wal amal. Mereka meriwayatkan banyak hadis-hadis, namun itu semua malah tidak ada manfaatnya bagi mereka. Ya, mereka memberikan nasihat-nasihat semua orang lain, namun tidak memberikan manfaat kepada diri mereka. Nah, di antara mereka juga, kata beliau, muncullah orang-orang setelah mereka yang jelas-jelas nampak kurang ilmunya. Kalau tadi dia punya ilmu, tapi dia manfaatkan ilmunya untuk mencari materi dunia. Nah, ada orang-orang yang jelas-jelas tidak punya ilmu, wal amal, dan bahkan jelas-jelas kurang amalnya. Talahum qaumun
intamu ila ilmi fi dhahir wa lam yutqinu minhu siwa nadri yasir. Ya, apa namanya? Yang jelas amalnya kurang, ilmunya juga kurang. Tapi ilmunya kurang, dia sudah berani cerita ke sana kemari, dia sudah berani ceramah ke sana kemari dan yang lainnya. Dan orang lagi setelah mereka, kata beliau, datang lagi setelah mereka kaum yang mencari ilmu, dia tampakkan ilmunya secara zahir. Namun dia tidak mungkin dalam ilmunya tersebut kecuali hanya sedikit saja yang dia dapatkan. Auhamu bihi annahum ulama fudala, dan mereka menampakkan diri mereka itu di tengah-tengah orang lain seolah-olah mereka seorang ulama, seorang alim. Ya, kita nggak jelas entah dari mana dia, ilmunya entah bagaimana. Tiba-tiba dia muncul dengan gelar-gelar yang mentereng, dengan sebutan-sebutan ulama ini, ulama itu, dan yang lain-lain. Nah, ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, kayaknya kita cukupkan sajalah sampai di sini. Nggak selesai nih. Ini udah jam 9, hampir jam 9 lewat. Kita cukupkan sajalah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi ikhwan fillah, kita cukupkan saja kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.